Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bisunatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asal muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah taala di malam yang berbahagia ini kita kembali masih dimudahkan langkah kedua kaki kita dari kesibukan aktivitas harian kita di penghujung hari ini untuk sama-sama bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah-ibadah terutama yang wajib, yakni salat maghrib berjamaah, kemudian juga duduk dalam majelis ilmu yang merupakan bagian dari kewajiban seorang hamba dan seorang muslim. Alhamdulillah, langsung kepada poin bahasan kita, bahwa pada pertemuan yang sebelumnya telah dibahas tentang kejadian-kejadian atau beberapa peristiwa, ada 4 peristiwa di mana peristiwa tersebut merupakan alamat atau tanda bahwa Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan umatnya, bahwa Nabi Muhammad SAW akan segera kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika Fathul Mekah, ketika Allah berikan hidayah kepada orang-orang Mekah, Quraisy yang tadinya menghalang, menghadang, bahkan memerangi Nabi Muhammad SAW, dan kemudian diikuti oleh seluruh orang-orang Jaziratul Arab. Berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa demikian? Karena mereka melihat reaksi orang-orang Quraisy yang selama ini mereka yakini, juga bahwa Allah menitipkan rumah Allah pada orang-orang Quraisy. Maka apapun yang dilakukan oleh orang Quraisy maka akan dicontoh dan diikuti oleh seluruh orang-orang Arab di wilayah Jaziratul Arab secara khususnya. Karena itulah Allah menurunkan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat ini mengisyaratkan tentang ajalnya Rasulullah sudah semakin dekat. Karena peristiwa Fathul Mekah pada tahun ke-8 Hijriyah, jadi 2 tahun setelah itu Nabi Muhammad SAW menyempurnakan seluruh risalahnya dan dakwahnya, kemudian kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, kemarin juga bahasan telah dibahas bahwa datangnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti biasanya. Dalam hadis dikatakan bahwa menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, hatta tawaffahu aktsara ma kana al-wahyi. Jadi begitu banyak wahyu datang kepada Nabi Muhammad, turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini pun sejalan dengan peristiwa, karena pada tahun ke-8 Hijriah banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam, bahkan berbondong-bondong, bernegeri-negeri. Kalau hari ini mungkin satu negara masuk ke dalam Islam, satu kabilah besar masuk dalam Islam, maka sejalan dengan itu banyak orang yang datang kepada Rasulullah untuk bertanya tentang Islam. Karena wahyu umumnya turun berdasarkan peristiwa. Itu ada hikmah di balik itu semuanya. Maka saat itu pula atau 2 tahun terakhir itu turun wahyu begitu sangat banyak. Dan ini juga diisyaratkan dengan datangnya sesuatu yang tidak biasa begitu. Sesuatu yang tidak biasa terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama 20 tahun tidak pernah wahyu turun segitu banyak. Segitu banyak turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini menandakan bahwa syariat sudah semakin dekat dengan kesempurnaan atau bahkan hampir-hampir sempurna. Ini yang kedua. Yang ketiga, kebiasaan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau murojaah Al-Quran, seluruh Quran yang sudah diturunkan Allah kepada Rasulullah setiap tahun itu cuma sekali di bulan Ramadan bersama Jibril. Tetapi pada tahun di mana Nabi Muhammad ingin diwafatkan, ingin dikembalikan kepada Allah Ta'ala, maka pada tahun itu Rasulullah murojaah Qur'annya, simaan Qur'annya dengan Jibril alaihissalam 2 kali dalam setahun itu. Ini di bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan murojaah Al-Quran seluruhnya? Ini seluruh Quran yang telah turun kepada Rasulullah, seluruh Quran yang turun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan tanda-tanda alamat yang Allah letakkan pada alam semesta agar orang mulai berpikir, oh Nabi Muhammad gak biasanya nih, gak biasa, agar umat semakin siap untuk menerima kenyataan tersebut. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir, bahwa menjelang wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril dan memberikan pesan dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah Ta'ala, yang mengutus dan mengangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, bahwa Nabi Muhammad diberikan 2 pilihan menjelang wafatnya. Kemarin pada hadis yang sahih ya telah dikabarkan bahwa Nabi Muhammad mengatakan, aku telah diberikan pilihan, khayyirtu, aku diberikan pilihan antara aku mati sekarang karena memang ajalku sudah datang sekarang, kemudian masuk surga, atau aku hidup selamanya menjadi orang kaya, menjadi raja, pemimpin umat Islam, nanti akhirnya endingnya juga sama, masuk surga. Kalau saya dan antum dan antuna dikasih pilihan begini, pasti sepakat kita pilih yang mana, Pak Haji? Pasti pilih yang kedua, umur panjang selamanya, menjadi pemimpin suatu negara, ya kan? Apalagi dikasih pilihan oleh Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Masya Allah, kita paham bagaimana kepemimpinan Rasulullah. Mau cari apa dari Rasulullah? Ada contohnya. Rasulullah suri toladan, ya kan? Quran menyatakan dengan jelas hal itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Ada semua pada Rasulullah. Mau jadi bapak yang sukses, ada contohnya. Menjadi suami yang sukses, ada contohnya. Suami yang poligami, ada contohnya juga, Pak Dokter. Ya kan, pemimpin yang sukses ada contohnya. Apapun ada contohnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah itu orang yang tidak mau hidup lama di dunia. Kenapa? Karena hatinya terpaut dengan akhirat. Rasulullah telah dibukakan hijab bagaimana hakikat dunia itu. Hakikat dunia itu apa sih? Mataun khalil. Makanya kan pada pertemuan sebelumnya tadi dibahas, ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, dilihatnya para sahabat sedang tertawa, sedang senyum, biasa manusiawi. Sahabat juga manusia, ya kan. Kadang ada masa-masa yang mereka mengingat masa-masa lalu, kayak Umar. Kalau beliau sedang mengingat masa lalu, ingin tertawa, kadang-kadang nangis. Nangis kenapa? Sedih, tertawa, lucu. Umar dulu kalau mau pergi buat Tuhannya dibuat oleh tangannya Umar dari tepung. Kalau dalam perjalanan sudah kelaparan, Tuhannya dimakan. Jadi tidak ada sehebat Umar yang mampu memakan Tuhannya yang dibuat dengan tangannya sendiri. Umar tertawa kadang-kadang. Maka ketika Rasul melihat pada senyum-senyum, pada ketawa-ketawa, maka Rasulullah datang dan mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alam." Seandainya kalian wahai umatku, wahai sahabatku, tahu apa yang aku tahu, hakikat dunia yang sebenarnya itu apa, akhirat itu apa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wala bagaitu katsira wala dhahiktum qalila. Kalian benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tahu itu. Makanya ketika datang Jibril kepada alaihi salatu wasallam, diberikan 2 pilihan ini, Rasulullah mengatakan ila rafiqil a'la. Makanya kan meninggalnya pun di pangkuan Aisyah, nanti kita akan bahas, ila rafiqil a'la, sambil mengacungkan tangannya ke langit. Aku ingin kembali kepada Tuhanku yang maha tinggi. Rafiqi, teman, sahibnya, kekasihnya, ya yakni Allah Subhanahu wa taala yang a'la, yang maha tinggi, Allah tabaraka wa taala, Rabbul Alamin jalla jalaluhu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini kemarin sudah dibahas. Nah, 4 tanda ini merupakan isyarat bahwa Nabi Muhammad telah hampir sempurna tugasnya, atau boleh dikatakan sudah paripurna. Sudah paripurna
Setelah selesai tugasnya baru dikasih pilihan. Tapi Rasulullah tetap komitmen pada apa yang ditakdirkan Allah yang awal, kembali kepada Allah Ta'ala. Baik, ini sudah dibahas. Nah, kita masuk kepada bahasan yang berikutnya. Jadi pada bahasan proses meninggalnya Rasulullah ada dua bahasan. Yang pertama tanda-tanda wafatnya, yang kedua adalah menjelang atau sebab-sebab Rasulullah wafat, itu bahasan yang hari ini kita akan bahas. Baik, bahasan kita pada hari ini ma'asyiral muslimin, setelah tadi disampaikan secara khulasah singkatnya bahwa menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW sudah ada tanda dan alamat. Hikmahnya diantaranya adalah apa? Sebagai persiapan bagi umatnya bahwa Nabi Muhammad kelak akan meninggalkan mereka. Artinya mereka lebih siap untuk itu. Walaupun pada faktanya kemarin sudah dibahas bagaimana Umar bin Khattab tidak siap untuk itu. Bahkan beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal dunia, potong lehernya. Itu Umar. Kenapa? Saking cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masuk kepada bab kedua tentang proses meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebab-sebab wafatnya menghantarkan kepada wafatnya yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis sahih, dan juga dalam riwayat-riwayat yang lain. Diriwayatkan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hidayata wa la yaqul sadaqah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima hidayah, menerima hadiah, tidak makan sedekah. Sedekah ataupun zakat Rasulullah dan keluarga besarnya Rasulullah tidak boleh makan, haram bagi mereka. Makanya ketika cucunya memakan, disinyalir itu adalah korma dari zakat ataupun sedekah dimakan oleh cucunya. Rasulullah langsung memasukkan jarinya ke mulutnya cucunya supaya dikeluarkan. Kemudian mengatakan, ya bunai, wahai anakku, kita nggak boleh makan yang bukan hak kita. Allah mengharamkan makanan ini karena ini adalah sedekah atau zakat bagi orang-orang yang memerlukan, kita nggak boleh. Nah, hadis yang lain mengatakan kenapa Rasulullah nggak boleh, Rasulullah dan keluarganya, maka para habaib, keluarga besar, ahli baitnya Rasul ya, ahli bait yang disebut dengan ahli baitnya Rasulullah itu tidak boleh makan sedekah, kata ulama juga sampai hari ini. Mereka nggak boleh. Kenapa? Karena sedekah atau zakat adalah kotoran harta orang-orang kaya dan mereka tidak layak untuk itu. Makanya Rasulullah menerima sedekah tapi nggak dimakan, dikasih kepada orang yang memerlukan. Dapat zakat tapi dibagikan kepada orang yang memerlukan. Rasulullah tidak mau kecuali hadiah, baik atau pemberian yang bersifat umum. Nah, Abdurrahman bin Auf meriwayatkan Rasulullah tidak menerima hadiah dan memakannya, tetapi tidak makan sedekah, ya, sedekah ataupun zakat. Fazada fa'ahadat lahu hadiyatan bi Khaybar syatan masliyatan sammadha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha wa aqala al-qaum faqala irfa'u aydiyakum fa innaha akhbaratni annaha masmumah. Subhanallah. Udah ada tambahan riwayat dalam perang Khaybar ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, perang Khaybar ini tahun di mana Fathul Mekah, jadi tahun ke-8 Hijriah berarti kurang lebihnya. Pada perang dan Khaybar ini adalah markas terakhir atau pusat terakhir benteng Yahudi di sekitar Madinah. Ditaklukkan oleh Islam, oleh Nabi Muhammad SAW. Yahudi yang sekian tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun bercokol menguasai Madinah, ekonomi, politik, dan segala hal. Bahkan sesungguhnya yang mengadu perang antara dua suku besar di Madinah, Aus dan Khazraj, itu siapa? Rekayasa sebenarnya di balik itu siapa? Mereka orang Yahudi. Kenapa mereka membuat perang? Karena mereka memproduksi alat senjata persis sampai hari ini. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa al-kufru milatun wahidah. Dalam teks tadi bahwa al-kufru milatun wahidah, diterangkan oleh sebagian ulama. Maksudnya apa? Kekafiran itu buat mereka ya sama dari zaman dahulu sampai akhir zaman nanti.
Mereka yang membuat, kenapa? Di balik itu membisnis nyawa orang. Karena di balik itu mereka jualan senjata. Kalau nggak ada perang, gimana bisa jualan? Gimana bisa juga menjadi negara yang kuat? Nah, itu yang terjadi. Maka Khaybar adalah pertahanan terakhir bagi orang-orang Yahud, dihancurkan oleh Nabi Muhammad. Nah, setelah usai perang Khaybar, Nabi Muhammad didatangi oleh seorang perempuan Yahudiyah, yang dalam beberapa tafsir riwayat Abu Hurairah bernama Zainab bintul Haris, istri dari Salam bin Mishkam, seorang Yahudiyah. Nah, datanglah seorang Yahudiyah ini kepada Zainab binti Al Haris ini, suami istri dari Salam bin Mishkam. Datang kepada Rasulullah membawa hadiah apa? Hadiah kambing bakar, kambing panggang lah bahasa kita hari ini. Kambing bakar atau kambing bakar. Kenapa si perempuan ini memberikan kepada Rasulullah bukan sedekah dan bukan zakat? Karena dia tahu orang Yahudi itu faham siapa Rasulullah itu. Di antara ciri Rasulullah adalah apa? Dia tidak menerima kecuali hadiah yang akan dimakan. Atas dasar itulah maka orang Yahudi tersebut datang kepada Rasulullah. Kenapa? Karena orang Yahudi ini faham. Bahkan dalam surah Al-Baqarah dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi ini tahu siapa Rasulullah itu sebagaimana taunya kedua orang tua tentang anaknya. Kalau anak belum tahu, belum tentu tahu dia kapan dilahirkan, jam berapa, di mana, siapa yang mendampingi, dokter siapa, rumah sakit apa, ya enggak? Tapi orang tua tahu, bahkan sebelum lahir pun sudah ada hari perkiraan lahiran, APL-nya sudah ketahuan. Ini orang tua. Begitulah Yahudi, sebelum Rasulullah datang muncul, mereka sudah siap untuk menyambut itu. Makanya kenapa jadi pertanyaan, kenapa orang Yahudi kok bisa tinggal di Madinah sampai ratusan tahun? Karena mereka membaca dalam kitab-kitab mereka, kitab Taurat secara khususnya yang dihilangkan isinya hari ini, bahwa Nabi akhir zaman nanti akan muncul di kota yang banyak pohon kormanya dan hijrah dari wilayah pegunungan Mekah. Mereka siap, bahkan jauh sebelum Rasulullah hadir mereka sudah siap di sana menanti itu. Sehingga orang Yahudi faham betul Nabi akan datang itu sempurna, ciri-cirinya ada dalam kitab-kitab mereka. Nah, kemudian kenapa dikasih hadiah? Ternyata hadiah yang berupa kambing panggang atau kambing bakar tersebut sudah diracun, dikasih racun. Dari mana tahunya Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah mau makan dan sebagian orang sudah ada yang makan, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, irfa'u aidiyakum, angkatlah tangan-tangan kalian wahai sahabat-sahabat, wahai kaum muslimin, jangan disentuh itu daging, walaupun nampaknya enak sekali, ya kan? Habis perang, kelaparan, ada daging panggang nggak kira-kira? Nikmatnya luar biasa. Dan ini satu tanda kenapa orang Yahudi ngasih kambing panggang, karena kesukaannya Rasulullah adalah kambing. Kesukaan Rasulullah adalah kambing, terutama bagian pahanya itu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sukanya jeroannya. Nah, beda kelas kita dengan Rasul. Kita jeroannya, kalau Rasulullah apa namanya? kaki pahanya. Masya Allah. Baik, bahkan yang paling mahal di rumah makan Padang adalah kikilnya. Masya Allah. Kikilnya, ya kan? Ya, kembali kepada hadis. Orang Yahudi tahu, ya, maka bawalah kambing. Kalau kambing insya Allah nggak ditolak Rasulullah, memang diterima, apalagi hadiah. Dan Rasulullah nggak mau makan sendiri, nggak ngumpet-ngumpet di tendanya, enggak. Wahai sahabatku, yuk kita makan bareng. Itu menunjukkan kedekatan Nabi Muhammad kepada umatnya. Dan Rasulullah suka makan berjamaah. Jadi Rasulullah bukan berjamaah, ya kan? Makanya hari ini orang-orang Arab kalau makan satu nampan itu satu kambing. Jadi pernah satu saat, waktu itu saya masih mahasiswa, ya, mendampingi tugas dari pemerintah, mendampingi panitia haji di Mekah itu. Mungkin pernah dengar ada namanya Dr. Nawawi. Dia orang turunan Indonesia tapi udah warga negara Saudi, tinggalnya di Wadi Badha, di wadi di mana dulu Bilal pernah disiksa. Saya sering kalau ke sana bisa diundang ke sana, dan biasanya disuruh bawa itu ulama-ulama karena kita panitia kan tahu setiap kloter tuh bisa ada ustadz-ustadznya, kiai-kiainya dibawa ke sana, dikasih jamuan. Nah, jamuannya kan nampaknya segini-gini lebarnya, bisa untuk 10 orang, isinya satu kambing. Yang ini para kiai-kiai, ustadz-ustadz.
bisik-bisik ke saya, Ustaz Amin, tolong tanyakan kepada tuan rumah mana nasinya. Jadi kambing masih utuh, kambingnya jangan kepikiran kambing yang ini bisa kecil, kambingnya gede, utuh asli. Dan nasinya cuma sedikit kanan kiri. Senggol, Ustaz Amin, dengan malu-malu tanyain dong kepada tuan rumah, Dr. Nawawi, minta nasi. Maka saya sampaikan dengan, saya tahu jawabannya pasti akan itu, benar katanya. Indonesia, dan Indonesia. Makanya nasi melulu, kali-kali dong daging katanya. Jadi itu sampai sekarang adat itu masih dijaga oleh mereka. Ya kan? Makanya kalau di puncak satu hari satu kambing, pada cuma 2 orang atau satu keluarga habis. Itu mereka. Kok bisa? Itu ada rahasianya. Nanti Pak Dokter menjelaskan dari sisi medisnya, insyaallah. Sharing pada taklim ya, Dok ya. Baik, nah kembali kepada hadis, Rasulullah mengatakan irfa'u aydiyakum, angkat tangan kalian, jangan kalian sentuh. Kenapa? Fa innaha, sesungguhnya ini daging tadi, akhbaratni, daging ini memberitahukan aku, in annaha masmumah, bahwa dagingnya dirinya telah dibubuhi racun alias dikasih racun yang ganas oleh orang Yahudi. Dan ini bagian dari mukjizat Rasulullah. Kenapa? Karena dagingnya yang sudah dibakar memberitahu Rasulullah. Ini luar biasa. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paham bahasa daging bakar atau daging panggang. Bisa ngomong dia kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan daging panggangnya ya, yang paham bahasanya Rasul, tapi Rasul yang paham, karena manusia lebih pintar daripada daging ataupun kambing itu sendiri. Baik, kalau hari ini kan kebalik ya. Tanpa kita sadari, kita lihat film-film kartun itu hewan apapun bisa bicara bahasa manusia, padahal harusnya manusia yang paham bahasa mereka, kan begitu. Baik, kemudian setelah peristiwa itu ternyata ada yang meninggal, yang sempat makan meninggal dunia, yang bernama Bishr bin Al-Bara bin Ma'mur Al-Ansari, orang Ansor, meninggal dunia. Sebelum kejadian itu, Nabi Muhammad SAW pernah memanggil orang wanita tersebut dalam teks yang lain. Ditanya, diutus, disuruh bawa wanita tersebut. Ditanya, mahamalaki alal ladzi sana'ti, apa yang membuatmu kau melakukan ini wahai perempuan Yahudiyah? Kok bisa-bisanya kau nipu kami, kau racuni kami? Itu pertanyaan Rasulullah SAW. Apa katanya? Enteng sekali. Qalat in kunta nabiyyan lam yadurrak alladhi sana'tu wa in kunta malikan arihtu nasa minka. Jika engkau seorang nabi wahai Muhammad, maka racun yang kububuhkan pada dagang ini enggak akan memudorkan kamu. Karena dalam kitab kami, engkau kalau nabi itu enggak akan mempan di racun, nggak akan bermanfaat racun itu, bagaimanapun racun itu dimakan oleh nabi. Maka ya sudah, berarti kamu memang benar nabi. Tapi kalau kamu hanya raja yang ngaku-ngaku nabi, maka aku mengistirahatkan manusia daripada kemudarataanmu yang telah kau syiarkan kemana-mana. Nah, dianggap Rasulullah membuat kemudaratan bagi masyarakat. Sudah selesai dengan kau mati kalau kau bukan nabi. Itu alasannya. Tapi kata ulama, ini alasan ngeles sebenarnya. Alasannya ngeles ya. Dalam beberapa syarah hadis dikatakan Yahudiah ini bohong kepada Rasulullah. Jawabannya ngeles karena nggak mau disalahin. Kenapa? Karena dia sudah tahu Nabi Muhammad itu ya, Nabi Muhammad itu dengan ciri-cirinya, dan sudah tidak ada lagi yang menghalangi ciri-ciri kenabian pada orang Yahudi. Maka terjadilah perang Khaybar itu. Kalau ini mungkin di awal-awal Rasulullah hijrah mungkin masuk akal, tapi ini sudah perang Khaybar, jadi nggak mungkin orang Yahudi itu nggak tahu kalau ini Muhammad beneran yang mereka tunggu-tunggu. Walaupun setelah mereka tahu Muhammad ini Nabi Muhammad yang dimaksud dalam Taurat, mereka kemudian membenci mereka. Kenapa membenci mereka? Karena ternyata Nabi yang diharapkan dari kalangan Bani Israel ternyata dari kalangan Bani Ismail. Padahal kan saudara aja sebenarnya. Itu fanatik yang luar biasa. Maka kefanatikan bisa menjadi hijab hidayah, bisa menutup pintu-pintu hidayah. Maka atas dasar itu ulama mengatakan wanita ini kadzibah, bohong. Apa yang dikatakan ini bohong, dia hanya ngeles. Awalnya Rasulullah memaafkan ini wanita, dimaafkan, ya sudah kalau begitu ya sudah pulang kamu. Tapi setelah dapat berita Nabi Muhammad SAW
bahwa seorang sahabatnya meninggal dunia. Tadi Bishr bin Al-Barra tadi meninggal dunia, maka dipanggil kembali, dan orang tersebut, wanita tersebut dipegang, diserahkan kepada ahli waris dari Bishr bin Al-Haris untuk dikisos. Akhirnya dibunuh. Karena apa? Kisosan. Rasulullah meninggalkan kisos ini bukan karena dirinya diracun, enggak, tapi karena mengkisos ada sahabatnya yang meninggal dunia. Apa dalilnya? Karena Aisyah mengatakan Rasulullah tidak akan pernah marah jika dirinya yang dilukai, jika dirinya yang dihina, dirinya yang disakiti. Tapi jika agama yang disakiti, agama yang dihina, Rasulullah akan murka. Nah, Rasulullah membunuh wanita tersebut bukan karena dirinya diracun, tidak, tetapi karena apa? Karena sahabatnya yang mati gara-gara makan makanan yang diracun tersebut. Inilah pemimpin sejati namanya. Pemimpin harusnya demikian. Ya, pemimpin yang tidak megalomania, yang tidak punya penyakit kepribadian di atas sombong, itu megalomania namanya. Salah satu cirinya adalah nggak bisa dikritik. Pemimpin yang bisa dikritik apalagi sampai disakiti udah pasti, ya kan. Nah, Rasulullah tidak seperti itu. Nggak apa-apa disakiti dirinya, yang penting jangan umatku, jangan Islam yang kau hinakan, yang kau sakiti, akan ditegakkan hukum qisas. Baik. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Aisyah pada peristiwa ini, ya Aisyah tu ma zala ajidu alam ta'am alladhi aqaltu bi Khaybar fahada awani wajatu in taqa abhari min dalika sam. Riwayat Bukhari. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, setelah makan itu beberapa waktu kemudian, beberapa saat kemudian, menjelang akhir hayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah diberitakan oleh Rasulullah, wahai Aisyah, wahai istriku yang tercinta, aku telah mendapatkan rasa sakit sekarang itu muncul sekarang. Jadi setelah dekat dengan wafatnya Rasulullah, racun yang saat itu aku makan sekarang ada efeknya menjelang kematianku. Dan inilah hari di mana aku merasakan bahwa telah putus urat nadiku, alias beliau mengabarkan kepada Aisyah sesungguhnya bahwa waktu ajalnya sudah semakin dekat. Hadisnya sahih. Nah, dari dua hadis ini, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bahasan berarti sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang membawa kemudian kepada wafatnya Nabi Muhammad sebenarnya adalah sakit yang selama beberapa waktu itu enggak berefek kepada Rasul. Racun yang dimakan, racun yang sangat ganas itu yang dimasukkan dalam dalam kambing panggang tersebut nggak berefek kepada Rasulullah, karena Rasulullah Nabi dan Rasul, itu janji Allah. Nabi nggak akan pernah mati karena diracun. Racun nggak akan bermanfaat kepada seorang Nabi. Tapi ini juga dijadikan oleh Allah Subhanahu menjadi sebab. Kapan? Ketika ajalnya Nabi Muhammad sudah dekat, menjadi sebab meninggalnya atau sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengakibatkan Rasulullah meninggal dunia. Lalu apa hikmahnya? Ulama mengatakan hikmah dari kisah ini adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, maka efek dari racun itu tidak berkesan. Hanya beberapa efek yang lain, tapi itu hilang ya dengan beberapa hari. Seperti dalam beberapa catatan para alim ulama, ovulanya, langit-langit mulutnya Rasulullah yang agak ada ada menonjol ke bawah itu ada terasa kemerah-merahan, terasa semakin kayak sakit, tapi nggak lama hilang. Dan pengaruh-pengaruh yang lain juga hilang. Habis itu nggak ada. Sekian tahun, berarti hampir 2 tahun lebih, Nabi Muhammad nggak merasakan efek sama sekali dari racun tersebut. Ini mukjizat. Tapi kemudian kenapa Rasulullah kemudian jadi sakit? Karena Allah angkat, Allah jadikan racun tersebut nggak keluar di tubuhnya Rasulullah, tapi menjelang wafatnya Nabi Muhammad dibuat sakit. Berarti beliau boleh dikatakan meninggal asbab
sakit yang dahulu kala dirasakan. Nah, dari sini ulama mengatakan Allah ingin mengumpulkan dua hal pada diri Rasulullah, nubuwah wa syahid wa syuhada. Nubuwah wa syuhada. Allah jadikan Nabi Muhammad seorang rasul, maka diracun tidak mempan. Tapi Allah juga tidak biarkan Rasulullah meninggal dengan begitu saja. Maka meninggal yang paling mulia di muka bumi ini bagi Allah adalah meninggal sebagai seorang yang syuhada, sebagai orang yang sakit alias sakit karena mati syahid. Dan itu didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah boleh dikatakan matinya mati syahid. Kenapa? Diracun. Diracun, Allah munculkan kembali pengaruh racun tersebut dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau meninggal sebagai mati yang syahid? Yang berikutnya berarti sebelum meninggalnya Rasulullah ada sakit. Ini juga pelajaran bagi kita. Jangan heran, jangan merasa terhina kalau orang mau meninggal dunia didahului dengan sakit. Justru itu hikmahnya adalah apa? Bagi orang yang muslim, pengampunan dosa. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah sebuah duri menusuk seorang muslim, seorang mukmin, atau yang lebih parah daripada itu, kecuali akan menggugurkan dosa orang tersebut dan meninggikan derajatnya Allah, meninggikan derajat orang tersebut. Maka ulama mengatakan dengan sakitnya Rasulullah, karena efek daripada sakit racun tersebut, Allah ingin menyempurnakan kebaikan pada Rasul. Ujian yang luar biasa ini menimpa Rasul bahkan sampai akhir hayatnya. Maka benarlah sabda Rasulullah yang lain dalam riwayat Ahmad, hadisnya sahih, ketika beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayun nasi asadul bala. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Rasulullah mengatakan, al-anbiya, para nabi, orang yang dekat dengannya, para nabi dan yang lain, para nabi, para ulama, kemudian orang-orang yang soleh. Rasulullah waktu meninggal dunia pun mendapat ujian yang luar biasa beratnya. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu membawa Nabi Muhammad kepada kesyahidannya, kesyahidannya. Sehingga Rasulullah bukan hanya berteori, berarti Rasulullah pun mendapatkan mati syahid. Rasulullah dalam hadis yang cukup banyak mengutarakan, ya kan, mati syahid adalah mati yang paling mulia. Bahkan Rasulullah pernah dalam hadis yang sahih berandai-andai, laula an asyqa ala ummati, dalam hadis yang sahih, seandainya tidak memberatkan umatku kalau aku keluar bersama para sahabat untuk berjihad, aku berharap saat aku berjihad aku mati syahid. Kemudian Allah hidupkan kembali, berjihad lagi, mati sampai 7 kali. Kenapa Rasulullah mengatakan? Karena begitu besar keutamaan dan pahala dan derajat yang disiapkan orang-orang yang mati syahid. Nanti kita akan bahas juga insya Allah pada waktunya bagaimana kondisi orang yang mati syahid itu. Ya kan, bagaimana kondisi orang mati syahid itu kan kelihatan mengerikan, sedang jihad, sedang ini, bagaimana sebenarnya yang dia rasakan. Itu semua nanti diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW pada waktunya insya Allah. Baik. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, catatan tambahan ya sedikit tentang bab ini, tentang bab Rasulullah diracun, bahwa Nabi itu salah satu mukjizatnya ada 2 hal. Sebagai bentuk Rasulullah itu maksum, dijaga oleh Allah, termasuk daripada kemudaratan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungi engkau ya Muhammad daripada gangguan manusia. Gangguan itu berupa racun, pembunuhan dan sebagainya. Itu janji Allah. Ya, ini janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum turun ayat ini Rasulullah dijaga 24 jam oleh sahabat yang siap mati. Tapi setelah turun ayat ini Rasulullah mengatakan, pulanglah kalian wahai sahabat ke rumah kalian, enggak perlu. Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Bukankah engkau selalu diintimidasi, bahkan mau dibunuh engkau, mau dieksekusi ya Rasulullah? Bahkan engkau mau dibunuh ya Rasulullah. Kenapa sekarang engkau menyuruh penjagamu untuk pulang? Rasulullah mengatakan, Allah telah berjanji kepadaku. Rasulullah membacakan ayatnya, Allahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga kamu wahai Muhammad dari gangguan manusia. Nah, gangguan manusia ini akan terjadi, tapi nggak membutuhkan Rasulullah sampai mati. Yang pertama adalah tadi racun, yang kedua adalah sihir. Orang bertanya, loh, bukankah ya Rasulullah pernah disihir oleh seorang Yahudiyah namanya Labid bin Al-Asam? Ya, Rasulullah pernah disihir, tetapi sihirnya tidak mempengaruhi Rasulullah. Hanya pernah merasakan seakan-akan pernah melakukan sesuatu, padahal belum melakukan sesuatu, nggak lebih dari itu. Walaupun kemudian sihir Rasulullah hilang, karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan hal ini juga ada hikmah. Kalau Nabi Muhammad bisa kena sihir walaupun nggak punya pengaruh, apalagi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sihir itu memang ada. Dulu saya sempat jadi praktisi juga tentang bab ini. Kemudian saya bukan saya tinggalkan, saya menjauh dari bab ini. Tapi kalau terpaksa tetap, ya kan, terpaksa tetap. Tapi dengan cara-cara yang lebih mudah dan lebih gampang. Baik. Nah, ini menjadi catatan ya, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia mengalami sakit yang sangat parah. Setelah beberapa tahun dijaga efek racun tersebut, kemudian menjelang wafatnya Nabi Muhammad, sakit tersebut dikembalikan oleh Allah atau diangkat hijab yang melindungi tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjelang lagi wafatnya 13 atau 10 hari sebelum wafatnya Rasulullah juga merasakan sakit yang bertambah. Adalah secara singkat, sepulangnya Nabi Muhammad SAW dari Baqi itu adalah kuburan kaum muslimin yang hari ini tepatnya di pinggir Masjidil Haram Madinah. Kalau dulu Baqi dengan masjid jauh banget, tapi sekarang udah nempel. Ya, bapak-bapak mungkin ibu-ibu yang sering haji dan umrah perhatikan, itu nempel sekarang Baqi itu kuburan. Nah, Rasulullah pulang dari sana sampai ke rumah Aisyah merasakan sakit. Insyaallah kita bahas pada sholat. Insyaallah taala kita sholat terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan insyaallah. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sana bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, jemaah salat Isya, Maghrib dan Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada bahasan kita, kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Tadi di akhir bahasan kita setelah membahas tentang satu di antara sebab wafatnya Rasulullah adalah sakit. Sakit tersebut didapatkan adalah efek yang sekian tahun dijaga oleh Allah. Kemudian menjelang wafatnya Rasulullah, efek tersebut dimunculkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena racun tersebut masih bersarang pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dibahas. Kemudian beberapa hari ya menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 10 hari menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad mulai merasakan sakit itu adalah sepulang menguburkan jenazah dari kuburan Baqi. Mulai sakit kepala, kemudian walaupun masih sakit, Rasulullah masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang punya 9 istri yang hidup bersamaan, masih menyampaikan hak-haknya, memberikan hak-haknya, sehingga ketika sampai kepada sakit yang semakin parah di rumah Maimunah Sallallahu alaihi wasallam, merasakan sakit yang sangat luar biasa, dan beliau meminta izin kepada istri-istrinya agar beliau dirawat di rumah istri yang paling beliau cintai, yang beliau inginkan, karena rasa tenang jiwa ada di sana. Ya, di siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Itu kesimpulan tentang bab ini. Baik, kita masuk kepada hadis. Tentang hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu wa ra'sah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzaki law kana wa ana hayyun fa astaghfira laki wa ad'u laki faqalat Aisyah radhiyallahu anha wa thuqliyah wallahi inni la adunnaka tuhibbu mauti walau kana dzaka ladalilta akhir yaumika mu'arrisan bi ba'di azwajik faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana wa ra'sah
walaqad hamamtu au aradtu an ursila ila Abi Bakrin wa ibnihi wa ahadahu ay yaqul qailuna ila akhir hadis. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad datang ke rumah Aisyah sepulang dari Baqi, tiba-tiba Rasulullah mendengar aduan Aisyah, warasah, wahai suamiku, wahai Nabi, kepalaku sakit. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah dulu yang melaporkan sakitnya yang dirasakan oleh beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Dzaki law kana ana hayyun fa astaghfir laki wa ad'u laki." Nabi Muhammad mengatakan, jika waktumu, kematianmu ini adalah ini, asbab kepalamu sakit ini, maka kata Nabi Muhammad SAW, dan jika aku masih hidup, niscaya aku akan beristighfar untukmu, yakni aku mohon ampun kepada Allah, beristighfar untukmu, dan aku akan mendoakanmu wahai Aisyah. Mendengar jawaban tersebut, Aisyah yang sedang sakit marah, karena beliau orang yang paling berani protes kepada Rasul, paling muda tapi cerdas dan berani, karena beliau juga anak dari Abu Bakar. Jadi terbukti dalam kehidupan banyak hal ketika beliau berdebat ya dengan semua istri-istrinya, semua terkalahkan dengan Aisyah. Jadi pernah bahkan orang yang bisa menandingi Aisyah adalah ada dua, satu adalah Hafsah putrinya Umar, wanita cerdas juga, tapi Rasulullah biarkan mereka berdebat. Terakhir ujung-ujungnya Aisyah yang menang. Apa kata Rasulullah? Aisyah itu putrinya Abu Bakar, nggak bisa dikalahkan. Nah makanya Aisyah itu manja memang kepada Rasulullah, menunjukkan kemanjaannya dan kesayangannya kepada Rasulullah SAW, walaupun sisi umur jauh sangat berbeda, sangat berbeda. Maka ketika datang Rasulullah SAW dari luar, langsung mengadukan sakitnya, warasah, ya Rasulullah, suamiku kepalaku sakit ini. Nah Rasulullah SAW mendengar kalimat tersebut, Rasulullah tanya juga sakit, wahai Aisyah, jangan-jangan nih kata Rasulullah, ini tanda kematianmu. Kalau aku hidup dan kau udah mati, akan aku istighfari kamu dan aku doakan kamu. Aisyah marah mendengar kalimat dan jawaban Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Sungguh berat ini wahai Rasul, wahai Nabi Allah. Biasanya kalau Aisyah marah dengan Rasulullah tuh nggak pernah memanggil Nabi Allah, nggak pernah memanggil ya Muhammad atau ya Nabi Allah, ya Nabi Allah. Dikatakan, wallahi inni la'adhunnaka tuhibbu mauti. Berat, saya lagi pusing, lagi berat wahai Rasulullah. Kenapa kau ngomong seperti itu? Jangan-jangan kamu memang lagi menginginkan aku mati duluan. Aku mati duluan sehingga kau bisa kawin lagi dengan, atau kamu akan berbulan madu dengan istri-istrimu yang lain. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Namanya perempuan lagi sakit malah setengah dicandain, marah dia. Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, bal ana wa ra'sah. Wahai Aisyah, aku nggak bercanda, justru saya juga sedang sakit kepala parah ini. Nah, saya pulang dari Baqi tadi. Maka Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kondisi kepalaku yang sakit ini membuat aku menjadi lemah. Aku lemah. Aku ingin pergi menemui Abu Bakar dan anaknya untuk menugasinya agar orang-orang tidak berkata atau berangan-angan dengan berbagai macam hal. Itu keinginan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini cukup panjang. Dan ini terjadi dalam hadis yang lain setelah pulangnya Rasulullah dari Baqi. Jadi sakit itu ternyata awal tanda kematiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ada teks yang lain ketika Aisyah cemburu dengan Rasul. Wah, jangan-jangan Rasulullah ingin doakan aku cepat mati, biar engkau ya Muhammad, engkau bisa bersenang-senang dengan istrimu yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah diriwayatkan fatabassama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Berarti Aisyah cinta mati kepada Rasul istilah anak sekarang. Dengan kalimat tersebut marah, tapi marahnya langsung terkait dengan Rasulullah, kalau saya mati Rasulullah nanti bebas dengan istri yang lainnya, karena yang lainnya nggak banyak protes dengan Rasulullah. Kalau saya banyak protes dengan kau ya Rasul,
Kau pasti senang kalau saya mati, kan begitu. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Ala kulli hal. Nah, dari hadis ini pertama ulama mengatakan ini tanda awal sakitnya Rasul. Ulama cuma berbeda hari ke-13 sebelum wafatnya Rasulullah atau hari ke-10. Itu dari sisi hari. Ada yang mengatakan itu hari Rabu, ada yang mengatakan itu hari Senin. Ada perbedaan tentang waktunya, ya, tentang berapa lama sebelum beliau dipanggil kembali oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu kewajaran kalau suami dan istri atau sepasang itu mengadukan sakitnya kepada pasangannya. Maksudnya apa? Agar pasangannya tahu bagaimana kondisi dirinya. Pertama, agar dia dilayani, diobati. Itu manusiawi, ya kan? Bahkan kadang-kadang suami istri kadang-kadang kalau pengen itu dilayani, ya pura-pura sakit, padahal sakitnya sebenarnya ringan tapi dibuat dia sakit. Supaya apa? Supaya dilayani atau menghindar dari pekerjaan rumah, biasanya begitu. Nah, ini bisa terjadi, tapi Rasulullah tidak, ya, Rasulullah tidak. Tapi ini satu kewajaran, dan ternyata Rasulullah pun sedang sakit cukup parah. Walaupun dalam kondisi sakit Rasulullah masih bercanda dengan Aisyah. Ya, tidak egois, ya. Kalau kita mendapat laporan istri sakit dan kita sakit, biasanya akan terjadi perang rumah tangga. Ya, saya lebih sakit lagi, kamu cuma di rumah doang, saya dari luar jadi begini, saya tambah sakit lagi. Udah diam kamu, jangan nambah saya sakit kepala. Itu kalau kita hari ini, ya kan? Nabi Muhammad masih menyelipkan candaan tersebut untuk apa? Mencarikan suasana sallallahu alaihi wasallam. Di sini pentingnya, ya, terkadang biar rumah tangga tidak terlalu kaku, boleh sekali-kali bercanda. Tapi bercandaan yang wajar, ya, bercandaan yang baik, ya, yang mengandung kebaikan. Untuk apa? Supaya hati menjadi baik, terjadi ulfah, ikatan mahabbah karena Allah Subhanahu wa taala. Perlu, karena ada orang yang memang nggak pernah bercanda sama sekali sama pasangannya. Tapi kalau di luar ketawa melulu. Akhirnya anak-anak protes, Abi ini kalau di luar ketawa terus sama teman-teman kita, di rumah marah-marah. Ya kan, di luar banyak ketawa, tapi di rumah marah, semuanya dimarahi. Semua dimarahi. Nah, itu hari ini. Kita hari ini ma'asal muslimin. Semoga Allah maafkan kita semua, beri khusus yang bicara. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Aisyah itu punya sifat pencemburu yang luar biasa. Hadis ini juga sangat jelas. Di sini kalimat Aisyah itu menunjukkan jiwa seorang perempuan paling muda loh padahal, tapi beliau paling pencemburu dibandingkan yang lainnya. Itu menunjukkan bagaimana sayangnya Aisyah. Ternyata cinta itu buta. Kenapa dikatakan buta? Karena antara Aisyah dengan Rasulullah itu umurnya sangat begitu beda jauh. Rasulullah dengan bapaknya Aisyah aja masih tua Rasulullah. Nah, ini anaknya sahabatnya Abu Bakar nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Boleh dikatakan seperti kakeknya sebenarnya, atau minimal seperti orang tuanya. Tapi begitu mesra dan begitu sayangnya antara Aisyah dengan Rasulullah SAW. Maka kalau hari ini sedang tren, cuma hari ini kebalik, anak muda nikah dengan nenek-nenek. Nah, sekarang lagi tren ini, nggak salah juga kalau itu memang ada. Rasulullah ada buktinya. Rasulullah tua, kakek-kakek nikah dengan gadis yang masih muda. Tapi ingat, kakeknya Rasulullah tidak seperti anak mudanya kita hari ini. Walaupun kakek beliau, tapi masya Allah, jasmani rohani seperti lebih daripada kita dari segala sisi, dari segala lini. Itu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sakit yang kedua, setelah Rasulullah SAW tetap menjalankan kewajibannya, ya, menjalankan kewajibannya, giliran kepada istri-istrinya, sampailah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Maimunah. Di rumah Maimunah, salah seorang istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Bukhari juga diriwayatkan, awalu mashtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah fasta'dana azwajahu ayumarridha fi baitiha wa adzina lahu. Aisyah mengatakan sakit pertama yang parah
adalah ketika Rasulullah SAW berada di rumah Maimunah. Di rumah Maimunah. Kemudian karena semakin parah, Rasulullah SAW meminta izin kepada para istri-istrinya agar beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi minta izinnya Rasulullah SAW dengan bahasa isyarat. Dengan bahasa isyarat. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain mengatakan, "Aku besok di mana? Aku besok di mana? Di istriku yang mana?" Begitu ya, di istriku yang mana? Padahal Rasulullah kondisinya sudah semakin parah, dan semua sahabiah, semua istrinya paham pertanyaan Rasulullah itu bermaksud adalah agar Rasulullah diizinkan dirawat di rumah Aisyah. Ini menunjukkan pertama, Rasulullah walaupun punya kuasa, tetap beliau menjaga hati seluruh sahabiah, seluruh istri-istrinya Rasul, menghargai mereka. Walaupun mereka semua tahu dan Rasul pun paham, yang paling dicintai di antara istrinya Rasulullah yang masih hidup saat itu selain Khadijah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah menjaga hati mereka. Maka Rasulullah bertanya, "Di mana aku besok dirawat?" Maksudnya izinkan aku agar aku besok dirawat di rumah istriku, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Semua istri-istrinya pun mengizinkan, dan kemudian ketika dirawat di rumah Aisyah bergantian merawatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, istri-istrinya Rasulullah itu adalah wanita-wanita yang sangat cerdas, yang paham. Nanti akan kita lihat bagaimana menjelang wafat detik-detik terakhirnya Rasulullah meninggal dunia dibangun Aisyah. Tapi secara umum seluruh istrinya Rasulullah wanita-wanita yang sangat cerdas, dan kita butuh pendamping yang cerdas. Solehah ya bagus, harus cantik harus, tapi kalau bodoh nggak paham apa yang kita inginkan, udah ngomong jelas pun masih tidak paham, apalagi kalau di depan anak-anak, wah bahaya ini ya kan. Tapi kalau istri yang cerdas hanya dengan isyarat sudah paham, dan istrinya Rasulullah sangat paham. Bahkan kadang-kadang kecerdasannya mereka juga menjadi solusi bagi Rasulullah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Satu contoh, Nabi Muhammad SAW satu ketika mau tahalul dalam umroh yang tertunda. Pada tahun kemarin Rasulullah kan datang ke Mekah, tidak boleh masuk. Kemudian terjadilah perjanjian begitu ya. Dan dalam syariat kita, kalau kita mau umroh dan tertunda nggak bisa masuk ke Mekah, di mana kita tertahan, di situ kita bertahalul. Padahal ini umroh yang pertama kali dari semenjak Rasulullah jadi Nabi, semenjak seluruh kaum muslimin jadi orang Islam, mau umroh secara Islam ini pertama kalinya. Ternyata gagal, hanya sampai di wilayah Hudaybiyah. Udah dekat dengan Ka'bah, jauh, masih udah dekat dengan Ka'bah, tapi nggak bisa masuk ke sana. Maka Rasul ingin tahalul, tetapi Rasulullah menyuruh mereka bertahalul. Para sahabat nggak ada yang menjalankan, bukan karena membangkang, karena mereka sedang galau. Mereka ingin masuk, ingin tawaf, mereka dengan kalau perlu mati di sana, tapi Rasul nggak mengizinkan. Ya sudah, di sini kita tahalul. Maka karena Rasulullah sudah agak marah, ya sudah mulai marah, Rasulullah masuk ke dalam kemahnya. Di sana ada seorang istrinya Rasulullah SAW. Dilihat oleh istrinya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda keuring-uringan?" Rasulullah bercerita, "Saya ingin tahalul, ini perintah agama, perintah Allah, tapi sahabat itu nggak ada yang mau." Kata istrinya, "Gampang wahai Nabi Allah." Bagaimana caranya? Bagi Nabi ini susah, ternyata bagi istrinya gampang. Kenapa? Istrinya cerdas, selain soleh, cerdas. Dia partner bagi suaminya. Ini penting, partner. Jadi solusi, bukan hanya nambah beban. Apa kata istrinya Rasulullah SAW? "Ya Rasulullah, gampang kok. Bagaimana caranya? Sudah kamu panggil khalaf, tukang cukur rambut, ya kan? Maka mereka otomatis akan cukur semua tahalul sebagai bentuk tahalul." Maka betul usulan tersebut dilakukan. Rasulullah panggil tukang cukur, Rasulullah digundul kepalanya. Melihat Rasulullah sudah gundul kepalanya, seluruh sahabat saling gundul-gundulan. Dan kita terbayang ya, gundul-gundulan itu bukan pakai kerokan yang untuk gundul kepala yang kayak dari silet, dari pisau besar dan sebagian pakai pedang. Tapi kondisi mereka sedang galau, sehingga dan diriwayatkan seakan-akan ketika mereka saling gundul-gundulan, mereka kayak saling bunuh-bunuhan karena darah mereka mengalir di kepalanya. Sampai nggak terasa, saking
galaunya dalam kondisi tersebut. Ini terjadi. Nah, kembali kepada maksud, istrinya Rasulullah cerdas-cerdas, karena istrinya Rasulullah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi Aisyah radhiyallahu anha, sehingga dengan isyarat mereka sudah paham, oh ini maunya Rasulullah, harus dibawa ke rumah Aisyah. Itu. Nah, yang ketiga, orang yang mau meninggal dunia seyogianya memang, kalau dia punya rumah lebih dari satu, lebih dari satu, atau anak lebih dari satu, atau istri lebih dari satu, seyogianya ditempatkan yang paling membuat hati orang tersebut tenang. Karena menjelang wafat itu perlu ketenangan, perlu support kanan kirinya, ya kan? Orang-orang yang baik hendaknya duduk bersamanya, mendampingi orang tersebut, apalagi kalau dia orang tua kita atau suami kita atau istri kita, perlu didampingi seperti itu. Jangan malah ditaruh yang dia paling dibenci, nyiksa dia, tersiksa sampai akhir hayat, jangan. Nah, ini dipahami semua oleh para istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surga luar biasa Rasulullah, ya luar biasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terakhir hadis yang saya bacakan adalah dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku masuk kepada Rasulullah, ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sedang demam. Aku katakan kepada Rasulullah, ya wahai utusan Allah, innaka tuqa'u wa'kan syadida ya Rasulullah, engkau juga merasakan demam ya Rasulullah, demam yang parah ya Rasul. Rasul mengatakan, ajal ini aku kama aku rajulani minkum, aku demam, bahkan aku merasakan sakit demam ini kurasakan 2 kali daripada sakitnya kalian. Jadi Rasulullah seorang nabi, tinggi derajatnya, sakit yang dirasakan pun 2 kali lipat dari sakitnya 2 orang. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, mamin muslim yusibuhu ada syauka fama faqaha illa kafarallahu biha sayyiatihi kama tahutu syajaru waraqaha. Tidaklah seorang muslim tertimpa tersudet duri atau yang lebih dari itu, kecuali dengannya Allah menghapuskan dosa sebesar sakit yang dirasakan. Semakin demam, semakin sakit dirasakan, sebesar itulah dosanya dihapus oleh Allah dan ditinggalkan derajatnya. Sehingga apa? Sehingga dosanya berjatuhan sebagaimana dedaunan berjatuhan dari pohonnya ketika menjelang musim gugur atau pada saat musim gugur. Dan ini menunjukkan di akhir hayat Rasulullah pun merasakan demam yang sangat-sangat parah. Dan demamnya Rasulullah ternyata gak demam biasa. Demam yang paling tinggi pada kita kali 2 orang. Itu demamnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukti hadis yang tadi saya sampaikan, bahwa semakin tinggi semakin tinggi derajat seseorang, maka ujiannya pun semakin berat yang dirasakan. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insyaallah taala itu dulu pada bahasan kita hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang menjelang detik-detik akhir hidupnya Nabi Muhammad SAW di rumah Aisyah, bahkan di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha, insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita tentang Rasul, menambah keimanan, dan kita pun semakin siap demi menyongsong sesuatu yang hak, yakni kematian. Kematian datangnya hak, pasti. Kapan? Itu rahasia Allah. Tapi kita harus siapkan diri kita. Wafaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita masuk kepada sesi berikutnya, tanya jawab. Oh ya, tadi sudah ada yang masuk. Kita bacakan dulu sambil nunggu yang lain. Pertanyaan pertama, ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fika Ustaz, wa fika barakallah. Yang pertama, kenapa ketika wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tak mengucapkan la ilaha illallah? Ini pertanyaan yang luar biasa, menarik sekali. Ya kan? Kenapa Rasulullah meninggal dunia tidak mengucapkan kalimat la ilaha ilallah? Padahal kita tahu bersama dalam hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dijamin surga, kata Rasulullah. Sayyidul tabi'in Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, penghulunya para tabi'in, beliau mengatakan dari hadis tersebut maka muncullah turunannya.
Istinbat hukumnya bahwa keutamaan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Karena itu orang yang sakit dianjurkan untuk ditalqin dengan la ilaha illallah, atau kalau berat, kalau panjang cukup dengan Allah. Nggak perlu asyhadu la ilaha illallah, boleh, bagus. Tapi kalau nggak bisa la ilaha illallah juga cukup dengan Allah. Yang penting maksudnya apa? Kata Ibnu Ruslan, la ilaha illallah terpenting di akhir hayat itu, yang terpenting adalah hatinya. Adalah hatinya, bukan lisannya. Kalau lisannya, Fir'aun pernah mengucapkan, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, yaitu Tuhannya Harun dan Musa. Itu terucap. Dan Allah bercerita dalam Quran itu. Walaupun dalam tafsir terucap tapi belum terdengar gitu, karena sempat disumpel dulu oleh Jibril mulutnya, kan gitu. Nah, Ibnu Ruslan mengatakan yang terpenting adalah hati. Hatinya bagaimana terpaut, dan Rasulullah jelas terpaut dengan Allah. Maka akhir hayatnya apa? Bukan lagi Allah, tapi Rasulullah mengatakan ila rafiqil a'la. Aku lebih senang kembali kepada kekasihku al-a'la, jadi Allah yang maha tinggi. Itulah la ilaha illallah juga artinya. Dan seluruh hidupnya Rasulullah adalah untuk la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, jawaban yang kedua mungkin ya, bahwa la ilaha illallah di akhir hayat itu adalah satu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah artinya orang awam kayak kita mengucapkan la ilaha illallah itu insyaallah tanda, satu di antara tanda husnul khatimah. Dan ingat, tanda husnul khatimah bukan hanya itu, tapi banyak. Apa di antaranya? Orang yang meninggal dunia saat berjuang di jalan Allah. Tadi Rasulullah dikatakan dalam bahasan sebelum Isya, Rasulullah meninggal mati syahid karena sakit diracun sebabnya. Berarti Rasulullah mati syahid saat kapan? Saat mengemban tugas sebagai seorang nabi dan rasul, mengajak manusia kepada Allah, mentabligkan agama kepada seluruh umat manusia. Berarti beliau mati syahid. Dan ini dalil ketika ada orang yang berjuang untuk agama meninggal tiba-tiba, mungkin ditembak, mungkin dibom begitu kan. Orang yang mati syahid di medan perang nggak sempat la ilaha illallah, apakah dia mati syahid? Oh enggak. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, caranya benar, walaupun nggak sempat la ilaha illallah di mulutnya, tapi hatinya penuh dengan la ilaha illallah, makanya beliau berjuang di jalan Allah, mati di jalan Allah. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga jawabannya adalah hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, ana sayyidu waladi bani Adam fid dunya wal akhirah. Aku adalah sayyid. Ini juga satu dalil bahwa turunan Rasul dipanggil sayyid, karena Rasul mengatakan ana sayyidu waladi bani Adam fid dunya wal akhirah. Hadis sahih. Aku adalah pemimpin penghulu. Saya itu pemimpin atau penghulu dari anak-anak Bani Adam di dunia dan di akhirat. Berarti Rasulullah selain pemimpin di dunia, pemimpin di surga. Pemimpin di surga. Namanya pemimpin, walaupun gak ada tandanya dia masuk surga dia pasti. Lebih jelasnya apa? Dalam Sahih Bukhari dijelaskan Rasulullah pernah memisalkan, aku ini seperti orang yang sedang memanggil orang pada satu jamuan, yang membuat jamuan Allah di surga. Aku yang disuruh oleh Allah untuk membagikan undangan kepada umatku. Barang siapa umat yang menerima undangan dan mendatangi undangan tersebut, maka dia masuk surga. Itu kata Rasul, hadis yang sahih. Ya, ini mafhum terjemah dalam Sahih Bukhari, silakan dicek. Nah, kalau diterjemahkan dengan bahasa bebas begini, ketika si A punya hajatan, dia minta tolong kepada si B untuk membagi-bagikan undangan. Ya, tergantung, kalau orangnya kaya bisa sampai 1.000, 4.000 begitu kan, bisa sampai di gedung mana lah begitu. Kira-kira nih orang yang disuruh membagikan undangan, dia dapat undangan nggak sih? Umumnya dibagi nggak? Pernah jadi tim pengundang, nggak dibagi, dia yang bagi undangan. Kata si A, nggak perlu ente kasih bangun, orang ente yang ngundang kok, ngundang ente kan perwakilan saya. Artinya apa? Walaupun dia nggak punya undangan, sudah dijamin duluan menjadi tamu, bahkan jadi panitia. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah yang mengundang orang ke surga, dan Rasulullah dijamin masuk surga. Maka la ilaha illallah itu hanya satu tanda saja, tapi beliau sudah dijamin ahli surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pemimpin di surga,
Bahkan surga tidak akan dibuka kecuali setelah Rasulullah yang membuka, dan masuk duluan Rasulullah SAW. Bahkan umat yang terdahulu sebelum Islam ini nggak akan diperbolehkan masuk surga sebelum selesai umat terakhir, umatnya Rasulullah, masuk dalam surga. Nah, ini juga satu bantahan, bukan bantahan, jawaban kepada orang yang mengatakan Rasulullah belum dijamin surga. Jelas itu salah, sesat, dan menyesatkan. Demikian ya tentang jawaban pertama, ya surga bisa mewakili. Baik. Kemudian yang kedua, kalau kita belum bisa melaksanakan sunnah, apakah kita bisa disebut mukmin atau cuma muslim saja? Baik. Orang disebut muslim karena dia Islam. Rukun Islam ada 5. Kalau orang sudah mengucapkan syahadatain, sholat, kemudian zakat yang wajib, puasa dan haji, dia namanya muslim karena dia telah berislam secara lahiriah. Apakah orang begini mukmin? Belum tentu. Karena mukmin itu urusannya dengan hati, keimanan itu tersembunyi, yang batin bukan yang lahiriah. Yang batin bukan yang lahiriah. Nah, urusan batin ini urusan keimanan. Nah, sekuat mana dia menjalankan sunnahnya atau syiar-syiar Islam itu, sejauh itulah tingkatan dia di sisi Allah. Bisa dia tetap masih muslim atau sudah masuk pada peringkat mukmin, atau peringkat mukmin. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai manusia nggak bisa mengatakan bapak ini masih muslim nih, belum mukmin kayaknya, nggak boleh. Karena kita tidak tahu yang gaib. Kayaknya nih bapak ini masih muslim ini, nggak mukmin ini. Kalau antum, saya mukmin, wah itu nggak boleh. Maka dalam surah Al-Hujurat Allah bercerita tentang orang-orang Arab. Waqalatil a'rabu amanna, qalu waqalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Allah mengatakan ketika datang orang-orang Arab, orang Badui mengatakan, kami telah beriman ya Rasulullah. Kata Rasulullah, oh belum, tapi kamu baru mukmin, baru muslim. Maka katakanlah kami baru muslim, belum mukmin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah kenapa tahu? Dikasih tahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kalau kita nggak boleh. Makanya kalau orang baru menjalankan yang lahiriah, maka kesempurnaan iman berarti belum terpenuhi, ya kan? Maka kita penuhi dengan apa ya? Dengan seluruh sunnah-sunnah Rasulullah, baik yang kecil sampai yang besar. Dan ingat, sunnah itu berperingkat-peringkat. Ada yang besar, ada yang kecil. Itu yang menyempurnakan keimanan seorang muslim. Seperti iman kepada Allah, ya, ada akhir dan seterusnya, itu semakin lengkap dengan isinya dan detailnya kita jalankan dengan hidup kita, maka insya Allah kita menjadi mukmin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hukum Islam ketika orang menjalankan kelima ini, dia muslim, dia saudara kita, dia teman kita, dijaga kehormatannya, dijaga juga hartanya, dan nyawanya nggak boleh diambil kecuali dengan haknya. Nah, dari keterangan ini juga merupakan jawaban dan bukan bantahan ya, jawaban atau keterangan kepada orang yang mengatakan ketika orang baru taubat dan hijrah atau orang baru balik, dia wajib mengulang syahadatnya. Pernah dengar Pak pertanyaan begitu? Itu kadang-kadang muncul dalam kajian, Pak Ustadz, kalau orang sudah hidup dari kecil, hidup di lingkungan Islam, bapaknya, ibunya muslim, bahkan mungkin bapak ibunya kiai, ya kan, hidup dalam lingkungan Islam, tapi dia belum dewasa, ketika dia sudah balik, apakah wajib bersyahadat disaksikan dengan saksi? Gimana jawabnya kira-kira? Jawabnya tidak perlu. Bilkul kuidal nehi, itu kata Sarukhan, nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya harus mengulang syahadatnya. Kenapa? Karena dia udah jelas tandanya Islam, maka nggak perlu bersyahadat. Kalau yang tadi itu adalah apa? Rasulullah pernah mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai akhir hadis. Itu tujuannya. Jadi perang itu bukan membunuh, tapi agar apa? Agar orang yang menentang tadi jadi muslim. Kalau sudah muslim sudah selesai. Maka darahnya, hartanya dijaga oleh Islam. Maka orang yang sudah dewasa dan kecil dari dengan Islam, dia sholat, dia bersyahadat, udah nggak perlu syahadat lagi.
Itu yang pertama, logikanya begitu. Yang kedua dalilnya, di zaman Nabi Muhammad itu hidup banyak anak yang baru lahir masih kecil belum dewasa itu banyak. Tapi nggak ada satupun yang menyatakan dalam hadis yang sahih Rasulullah mengumpulkan para orang-orang yang baru balik itu bersyahadat kedua kali, itu nggak ada. Itu tidak ada, dan itu bukti nggak perlu. Kalau memang dohirnya udah Islam, tidak perlu disyahadati lagi yang kedua kalinya. Itu sekedar tambahan dari pertanyaan yang kedua tadi. Nah, silakan jika ada yang lain atau mungkin menambahkan maklumat, fadhal, silakan. Cukup ya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita semuanya, barokah pada taklim dan kajian ini, sehingga kita dapat mengambil hikmah, memetik hikmah dan pelajarannya, dan menjadi bekal kita untuk menuju dan kembali kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan, kealpaan, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Untuk menyempurnakan majelis, kita baca dengan kifaratul majelis, subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.